Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aldi Amin. Saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, berjurusan Ilmu Komunikasi bagian Humas 2. Untuk mempersingkat waktu, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian public relation, yang dimana pengertian public relation di sini adalah strategi perusahaan untuk membangun relasi baik dengan publik supaya dapat mendapatkan opini yang positif dari kalangan masyarakat yang sekitar. Public relation sangat penting dalam membangun citra positif atau pandangan baik dari masyarakat secara luas terhadap perusahaan bersangkutan. Tujuan public relation ialah efektif dalam membangun kesadaran merek dan branding, mempromosikan saling pengertian antara kelompok sasaran dan perusahaan, meningkatkan sinergi fungsi pemasaran dengan public relation, mensupport buat bauran pemasaran, dan yang terakhir meningkatkan citra perusahaan yang positif untuk publik. Media public relation terdiri atas konferensi pers, siaran pers, bantuan pakar untuk tujuan public relation, memanfaatkan media TV, radio supaya dapat menjelaskan citra baik perusahaan, koran dan majalah, acara yang dipromosikan, dan mengadakan acara sosial. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Saudara Rizky. Kepada Saudara Rizky, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Aldi telah menjelaskan pengertian dari PR. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana menyusun strategi publik relation yang efektif. Nah, seperti yang kita tahu, hampir semua perusahaan menggunakan strategi PR sebagai salah satu bentuk komunikasi pemasarannya. Mulai dari elemen penting yang wajib dimasukkan hingga tip menyusun strategi PR agar berjalan efektif untuk perusahaan. Oke, langsung saja kita bahas tentang elemen penting untuk strategi PR. PR adalah yang bagus untuk membangun citra suatu perusahaan. Sekalipun perusahaan sudah matang, PR selalu layak untuk diterapkan karena memberikan banyak manfaat. Salah satu hal yang membuat PR penting adalah karena memiliki peran untuk meningkatkan kesadaran akan merek perusahaan. Dengan tujuan ini, perusahaan tidak hanya mengungguli kompetitor di pasar, tapi juga secara tidak langsung mengikat pembeli. Lantas, apa saja elemen penting yang wajib dimasukkan saat menyusun strategi PR? Yang pertama, komunikasi perusahaan. Elemen ini bisa dilihat dari bagaimana suatu perusahaan berkomunikasi dengan perusahaan lain, baik secara internal maupun eksternal. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strategi komunikasi perusahaan adalah tulang punggung dari strategi PR secara keseluruhan. Mengapa demikian? Karena komunikasi perusahaan menggunakan sebuah metode untuk mengekspresikan pesan-pesan penting. Metode ini harus dapat dimengerti oleh audiens karena berkaitan dengan bagaimana perusahaan memperlihatkan diri di luar. Selanjutnya, hubungan dengan media. Hubungan media adalah hubungan yang memiliki suatu organisasi termasuk perusahaan dengan pers. Agar berhasil, perusahaan harus membangun hubungan dengan benar dengan pers untuk memastikan bahwa apa yang dikatakan
atau yang digambarkan dengan baik. Apabila tidak memiliki hubungan langsung, perusahaan biasanya mengirimkan siaran pers. Siaran pers biasanya berisi beberapa hal penting soal perusahaan, seperti investasi dari pihak luar hingga pendapat perusahaan soal isu tertentu. Selanjutnya, hubungan masyarakat. Elemen ini berkaitan dengan bagaimana sebuah perusahaan memiliki relasi dengan masyarakat atau kelompok yang memiliki latar belakang berupa. Hubungan ini disusun untuk memperlihatkan sisi mana perusahaan mampu berjalan beriring dengan masyarakat. Beberapa perusahaan memasukkan elemen hubungan masyarakat dalam strategi yang biasa disebut Corporate Social Responsibility atau CSR. Dalam proyek ini biasanya dibuat beberapa acara yang terdiri dari kegiatan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, manajemen krisis. Salah satu hal yang dibutuhkan dalam menyusun strategi PR adalah manajemen krisis. Manajemen krisis berarti bagaimana sebuah perusahaan menangani krisis atau situasi tak terduga lainnya yang bisa saja membuat atau menghancurkan bisnis mereka. Memiliki rencana. Manajemen krisis memungkinkan perusahaan beroperasi secara normal dan secara tidak langsung menjaga citra. Untuk menanggulangi ini dibutuhkan komunikasi internal atau eksternal agar situasi tetap terkendali. Selanjutnya, manajemen acara. Salah satu strategi PR terbaik adalah membuat acara. Acara penting karena dapat meningkatkan kedekatan antara perusahaan dengan komponen-komponen yang berkaitan dengan bisnis mereka. Namun demikian, menciptakan acara tidak semudah yang dibayangkan. Ada beberapa pertimbangan seperti topik apa yang diambil, kapan dan di mana acara akan diselenggarakan, sehingga siapa yang akan diundang dan dihadirkan. Selanjutnya saya akan membahas tips menyusun strategi PR yang efektif. Oke. Ada beberapa tips untuk membuat strategi PR yang efektif. Hal ini dikarenakan tanpa tips tersebut, komunikasi pemasaran yang berbasis PR akan berakhir sia-sia. Langsung saja membuat strategi public relation seperti storytelling. Storytelling lebih dari sekedar menyampaikan pesan. Sebuah studi menemukan bahwa 92% konsumen lebih suka iklan yang berbentuk storytelling, atau ini juga berlaku untuk PR, karena dapat membentuk hubungan emosional dengan audiens. Saat membuat strategi PR dan menyusun kampanye, selalu gunakan manusia sebagai subjek utama. Dengan menggunakan metode ini, audiens akan merasakan hubungan emosional yang pada akhirnya akan membuat mereka memutus untuk membeli. Bekerja sama dengan influencer. Influencer adalah salah satu strategi dalam komunikasi dengan pertumbuhan tercepat dalam beberapa tahun terakhir. Adanya influencer membantu perusahaan menjangkau audiens dengan mengekspos
lebih banyak pertimbangan periklanan secara tradisional. Namun demikian, ada beberapa hal yang harus dipikirkan oleh influencer. Alih-alih bekerja dengan influencer dalam waktu kampanye yang singkat, coba fokus untuk menciptakan kerjasama jangka panjang karena tren sekarang memenuhi oleh influencer. Selanjutnya, gunakan email sebagai saluran utama. Beberapa perusahaan memilih untuk mengabaikan email dan memilih fokus di media sosial. Nah, pendapat tersebut tidak salah, tapi coba simak salah satu riset yang mengatakan bahwa 80% strategi PR yang menggunakan email lebih berhasil. Untuk membuat email berhasil, gunakan beberapa metode di berikut ini. Pertama, gunakan elemen personalisasi untuk membuat koneksi dengan audiens. Lalu, buat isi yang menarik dan kontekstual. Terakhir, gunakan subjek email untuk menarik perhatian audiens. Buat pemasaran lewat konten. Pemasaran lewat konten adalah bagian penting dari strategi PR agar dapat efektif. Konten membantu perusahaan mempengaruhi atau menciptakan reputasi agar dapat dilihat secara positif oleh audiens. Dengan adanya konten, audiens akan menempatkan perusahaan di top of mind-nya, karena mereka tidak hanya akan terus melihat konten dari perusahaan tersebut, tapi bisa jadi juga akan merekomendasikan ke orang lain. Nah, jadi itu saja dari saya, yaitu strategi PR. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.